channel kamu hanya di Pro4 FM 87,7. Hadir setiap hari dengan beragam acara. Dapatkan informasi pendidikan, agama, budaya, serta hiburan. Pro4 Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih pendengar dan sanak Pro4 yang masih terus bersama kami hingga saat ini di Pro4 FM Suara Budaya Banjar. Ada yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui frekuensi 87,7 ataupun di 99,6 MHz. Juga bisa didengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital dan juga bisa Anda saksikan di live YouTube Pro4 RRI Banjarmasin ya. Saya Eli, malam hari ini kembali menjumpai dan sanak Pro4 dalam sajian Madihin Syair Bakisyah bersama Maestro Madihin Kalimantan Selatan ya. Siapa yang tidak kenal beliau? Nah, malam hari ini hadir bersama kita Bapak Haji Anang Syahrani dan untuk sajian malam hari ini tentunya akan banyak pesan baik untuk kita semua ya. Belajar bijak bakal lakuan. Kira-kira kelakuan seperti apa yang harus kita bijaksanai. Dan itu akan tersaji pendengar dalam sebuah seni tutur atau seni lisan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan dalam sajian Madihin, kemudian syair dan juga bakisah. Kita akan sapa dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Haji Anang Syahrani. Masih dalam suasana lebaran ini ya. Jadi minal aizin wal faizin Pak. Sama-sama. Mohon maaf lahir dan batin ya. Jika dalam kebersamaan kita mungkin ada yang disengaja atau yang tidak itu kan tidak mengenakkan di hati ya. Sama-sama juga gitu. Buat pendengar karena selama 1 bulan juga ulun mengawani bubuhan pendengar kita melalui syair Ramadan kemarin. Dan alhamdulillah 1 bulan dari sahur kemudian menjelang berbuka. Betul. Kemudian setelah berbuka hanya suara Anang Syahrani. Iya. Sudah sedemikian melekatnya Pak bagi masyarakat Banjar ya. Itu kenapa memang di awal ini kita openingnya begitu, karena ini juga bagian dari upaya saya memperbaiki, mungkin ingin bijak berkelakuan Pak ya. Nanti ya kita mungkin dari tahun ke tahun siapapun pasti orangnya ingin baik ya Pak ya. Nah, betul. Ingin baik, ingin lebih bijak lagi. Jadi seperti apa kiranya kita bisa bijak dalam berkelakuan? Berkelakuan ini mungkin nanti bisa dijabarkan ya. Karena ini mengambil bahasa Banjarnya ya Pak ya. Bahasa Pak Anang Banjar. ya, bahasa Jadi, Banjar. Banjar itu ada namanya bijak bastari. Oh, bijak bastari. Bastari itu artinya setiap orang mendengarkan pemandaran sidin, perkataan beliau itu selalu memberikan kesan yang baik. Nah, jadi belajar bijak ini sebenarnya saya mengambil salah satu karya dari seorang profesor doktor. Dia guru besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baru bulan Januari kemarin beliau wafat. Allah yarham. Profesor Doktor Haji Yunasri Ali MA. Dan saya termasuk orang yang mengagumi beliau karena dalam setiap karyanya dia selalu membuat cerita. Salah satu cerita yang kita angkat pada malam hari ini dalam syair Bakisah dan Madihin itu adalah bagaimana profil seorang raja. Raja dengan kekurangannya dan juga kelebihannya. Dia tidak mau dipuji, dia juga tidak marah ketika dihina, dan dia mengakui kelemahannya. Sejatinya raja itu adalah yang demikian. Nah, ini harapan kita ya. Ini raja sentil dikit marah-marah Pak. Marah-marah. Berarti belum bijak ya. Belum bijak. Apalagi Bastari. Bastari. Berat amat nih levelnya ya. Bijak Bastari itu orang yang sudah batinnya itu bersandar kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kita kembalikan, makanya Idul Fitri itu kita kembali ke fitrah. Kembali kepada kesucian, kembali kepada
akhlak Tuhan. Ini kalau menurut Profesor almarhum Dr. Yunasi Ali ini, karya beliau ini saya abadikan dalam mata air kearifan namanya. Ya, dan itu yang memang menginspirasi banyak hal untuk Betul. Pak Anang Syarani ya. Ya. Baik, ini jangan sampai yang kembali ke Fitri hanya dompetnya, Pak. Betul. Kosong, ya? Kosong. Nol. Jadi jangan Karena hanya sudah disucikan, Pak. disucikan. Bukan itu ya. Jadi sebenarnya seperti berbagi, kan ibadah itu ada yang ritual. Betul. Karena dalam Ramadan itu dia beda dengan ibadah yang lain. Dan dia tidak terlihat. Ya. Tetapi bisa dirasakan. Nah, jadi kalau kita lihat Ramadan itu adalah pembakaran, ingin membuat sebuah mahakarya seperti lempengan besi yang ingin dibentuk, tentu harus dibakar dulu, Ya, ditempa. ditempa. Oke. Nah, jadi cerita ini saya nanti akan uraikan dalam madihin dulu. Nanti madihin syair berkisah. Ya. Jadi madihin nanti saya syairkan 3-4 bait, kemudian baru kita kisahkan. Iya. Nah, sehingga nanti ada hikmah, ada sesuatu yang sangat bermanfaat kita ambil. Kalau dalam bahasa Al-Quran namanya ulul albab. Ulul albab. Nah, ulul albab itu artinya pemilik inti, pemilik pengetahuan ruhani. Nah, sehingga apapun yang terjadi sebenarnya di dunia ini tidak ada yang jahat, tidak ada yang tidak baik. Sebenarnya baik semua. Tidak baik itu adalah pandangan kita secara lahiriah. Walaupun itu tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Nanti Berarti kita kupas. sakit pun baik ya, Pak ya? Baik sebenarnya. Oke, baik. Bagi kita sakit itu adalah sesuatu yang menyiksa. Tetapi kalau menurut pandangan kerohanian, tubuh kita beristirahat. Tubuh kita membentuk sel-sel yang memang harus dikembalikan. Iya. Nah, itu sebenarnya kalau kita kaitkan. Berat memang mukadimahnya, tapi inilah proses belajar bijak itu lewat bermacam cara ya. Salah satunya melalui seni, persembahan madihin syair bakisah. Silahkan Pak Anang Syahrani. Mengaratkan tumpat mengarat ketupat kandangan mengaratkan tumpat kandangan iwaknya iwak haruan Assalamualaikum salam ulun mulai awan pendengar setia RRI Perempat on air malam ini suara budaya Banjar itu sudah pasti mengangkat kisah sejarah atau histori
supaya bijak dalam hidup ini. Kita angkat cerita para sufi supaya tambah lembut ini di hari nang fitri. Hari Fitri babulik dahulu ke awal mukaddimat, sabuting pantun ma'awali kalimat, nyaman tahu makna nang tersirat, damin tu madihin spontan kada bacatat adna mangarat ketupat ading ketupat kandangan, iwaknya adalah iwak haruan, dengan semangat hari kemenangan, bijak bastari dalam bakal malam ini ulun hendak mengangkat kisah para sufi nang dapatlah anugerah, orang nang bijak babuat maslahah, kada menambah itulah masalah, sehingga hidup inya kada gerisah, hidupnya tenang, zikir itulah bahasa, bibir mengucap itu nama Allah, orang nang bijak hatinya lembut, kada ada masalah, kada ada riya, kada ada juala sum'ah, kada ada dengki maolah masalah, di hari kemenangan kembali ke fitrah. Pada malam ini ulun angkatlah cerita seorang sultan atau seorang raja, orangnya santun dan bijaksana dalam melayani seluruh rakyatnya, tapi Allah maha bijaksana, setiap kelebihan pasti ada kekurangannya. Kekurangan raja fisik nanglah kurang, itulah mukanya, mukanya putih itu sebelah kiwa, sebelah kanan hirang sebukunya, tapi beliau mengakui apa adanya. Lalu ada itu lomba atau sayembara supaya melukis itu wajah raja dengan sejujurnya. Silahkan pelukis mengoretkan tangannya, raja dengan tulus akan menerima. Raja menyuruh seluruh pelukis, silahkan mengoret juga mengiris.
Muka yang rusak silahkan dilukis. Raja tidak menampik, tidak menangkis. Beberapa pelukis kumpul semuanya dari puluhan penjuru dunia. Ada yang di selatan, ada di utara, menampaikan hasil lukisannya. Lukisan pertama, aduhai indahnya muka raja sangat sempurna, hilang hitam tinggal putihnya. Raja melihat sangatlah bangga. Namun raja merenung diri, tidak jujur pelukis ini. Padahal wajahku rusak sekali, tidak bijak pelukis ini. Pelukis kedua lain tampilan, wajah raja jujur lukiskan. Warna hitam sebelah kanan, warna putih itu tinggalan. Raja melihat lalu memuji, pelukis ini jujur sekali, tidak menutup aib di diri. Ujar raja bapander sendiri. Pelukis ketiga lain tampilan, menggambar raja kebijaksanaan. Muka raja lalu ditutupkan, terkena hambayang sinar rembulan. Langsung raja memanggil pelukis, hatinya senang, wahai sang sakis. Dengan rindunya dengan pelukis, bijak lestari ini pelukis. Pelukis nang ketiga akhirnya ditetapkan sebagai pelukis dengan tangan Tuhan. Tanpa celah nang inya buat takkan, kada jujur umpama menyampaikan, tapi dengan bijak menggunakan alasan. Wajah nang hitam ditutupi rembulan. Iya, dari tepukan awal tadi untuk madihin sampai kemudian syair bak kisahnya luar biasa. Tanpa teks. Ini sepertinya sudah benar-benar ada di mana ini Pak ya, sudah tersimpan rapi begitu ya. Baik, jadi memang ini mengambil inspirasi, seringnya memang tokoh raja
Ya. Itu disebutnya juga sultan ya Pak Anang ya. Kenapa saya ngambil tokoh raja? Saya juga terinspirasi sebuah karya, mungkin seorang mualaf dia ya. Oh. Dia Haji Muhammad Syafi'i Antonio, mungkin kenal orang. Oke. Dia punya teori namanya ProLM. Artinya? Prophetic leadership wisdom. Nah, artinya apa? Kepemimpinan kenabian sebenarnya. Jadi seorang pemimpin itu bukan hanya dia mampu secara materi, tapi dia mempunyai kecerdasan emosional, matang ya. Matang, spiritualnya juga bagus. Nah, ini perlu kita gali. Kenapa di tengah gaya hidup yang hedonis sekarang ini ya, gaya hidup yang materialistis, betul, kita harus kita imbangi. Ya, karena kalau tidak, nah kita akan ada jarak nanti dengan teman. Kalau tidak selevel, tidak mau berteman. Bukan circle-nya katanya Pak. Iya betul. Nggak bestian. Nggak ya? bestian. Nah jadi cerita itu sangat relevan ya? Karena tadi raja juga mengakui bahwa dia tidak sempurna, tapi anugerah Allah memberikan mandat dia seorang raja, seorang sultan. Kira-kira tapi nggak harus raja ya Pak ya, kita kepada diri sendiri ini sebenarnya ngaku nggak kalau kita itu ada kekurangan? Nah itu ya. Sebenarnya kita mengaku saja apa yang ada pada diri kita itu adalah anugerah yang terbaik dari Tuhan. Tetapi nanti pede Pak ya, pede kan. Tetapi di antara kelebihan pasti ada Tuhan memberikan kekurangan ya. Kayak sultan atau raja tadi, atau kita diri kita sendiri, kita diberikan anggota tubuh yang sempurna ya. Nah ketika kita melihat orang di luar sana yang mana dia serba kekurangan, disabilitas lah kalau bahasa kita bersyukur. Apakah kita kalau posisi dia seperti dia itu kita sekuat itu mampu nggak kita bertahan? Belum tentu ya. Belum tentu. Nah kemudian ketika kita diberikan kelebihan kecerdasan dan sebagainya, kita tidak boleh juga menghina orang yang ada di bawah kita. Nah makanya raja ingin menguji kecerdasan seorang pelukis. Pelukis pertama dia bahasa Banjarnya mahimungi raja, mahimungi sultan. Ini ada bahasa Anjirnya Pak. Menjilat. Nah, supaya raja senang ya. Nah betul. Gak tahu itu orang mana lagi yang bilang gitu. Menjilat lah bahasanya. Menjilat ya. Asal Bapak senang Pak. Ya ABS. Oh, ya. Nah kemudian yang kedua, dia terlalu jujur juga. Dia melukis apa adanya. Raja juga senang. Tapi orang ini kok ya kata raja tidak bisa bagaimana menutup aib lah. Bukan berarti raja itu tidak mau dia dikatakan hitam putih tadi. Nah yang ketiga itu hebat. Posisi warna yang ada pada wajah si raja tadi, si sultan tadi, itu dia bikin supaya kesannya tidak hitam. Dia dibawa bayang-bayang. Kok kepikiran ya pelukis ketiga ini? Iya. Artinya dari tiga orang ini, yang pertama itu sebenarnya dia bagus. Dia tidak mau menghina dengan cara apa. Dia bikin yang terbaik buat raja. Nggak salah ya Pak? Nggak salah. Tapi raja menilai, sultan menilai, ini terlalu berlebihan ini. Gak suka juga nih raja. Ya, raja nggak terima ini. Raja sadar diri. Sadar diri. Kemudian yang kedua dia kurang ajar ini, terlalu vulgar. Ya? Vulgar. Nah, diambillah yang ketiga. Dia cari media lain supaya aib atau kekurangan raja itu ditutupi dengan sesuatu yang bijak lah. Sehingga ketika wajahnya terterpa oleh bayangan rembulan itu ke wajahnya, seolah-olah itu kan dia sempurna. Pantulan cahayanya tadi. Oke. Ya, ini menarik Pak Anang, belajar dari kisah raja dan juga pelukis ini bahwa pengakuan diri seorang raja yang raja nih sudah,
tapi masih menyadari betul bahwa posisi itu pun masih ada kekurangan. Dan apalagi kita yang bukan raja gitu ya. Betul. Nah itu, tapi rajanya memang tahu diri bener ini Pak ya, menginspirasi buat kita. Baik, sepertinya malam hari ini ada yang mau bestian dengan kita Pak malam Boleh, hari boleh, ini. silakan, Boleh, silakan. silahkan di 3252602 atau bisa juga di 08953405095339. Circle kita malam hari ini Madihin, syair, bakisah ya. Kita akan belajar banyak tentang eh, kehidupan, salah satunya melalui seni Madihin. Ada beberapa hal, karena kalau banyak mungkin waktunya nggak cukup ya Pak ya. Betul. Tapi paling tidak kita bisa ambil intisarinya, belajar bijak berkelakuan. Apalagi ini habis Ramadan dan juga Lebaran. Nah ya, apapun profesi kita, berapapun usia kita, kadang itu tidak jadi jaminan ya. Kita itu bijak, kita sudah bijak belum ya? Jangan-jangan bijaksana bijak sini Pak. Ya. Ya, baik silahkan. Masih kita tunggu di line telepon 3252602 sebelum nanti Pak Anang Syahrani melanjutkan untuk kebersamaan kita. Kita jeda sebentar, nanti bisa kita lanjutkan kembali. Tetap bersama kami di Pro 4 FM Suara Budaya Banjar. Tuh, minjam 100 Bang. Minjam nang samalam haji kami baru membayari. Ini anak minjam pulang lah. Banget bener dan kami lah. Oh mak, bukannya Pang lawan kawan satu mata aja nah. Kada sawat sejam, aku buli kakan. Ada kayak itu pang nangai. Kesan apa gerang bagasakan benar tuh nah. Biasa tuh, sagin menambahi deposit. Bah, iya main slot sekalinya ikam nilah. Lamun aku menginjami ikam nilah sama ayahku manjaro masakan ikam. Tuh, kasih nah, tulungi Pang kawan. Pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya. Bagus jari ikam. Buktinya aja semalam ikam kalah di keram putihnya ikam tuh dangai. Atagihan iya kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatakan waktu gasan hal nang baik. Wan internet gasan mencari informasi yang positif. Maailah, bagusnya nih tas dari Korea nih. Rasa hendak juga menungkar seorang nah. Kenapa kada nukar produk lokal Japian nih? Kada sama pang kualitasnya nih. Coba itihi. Nih nah, material lawan teknologi nang dipakai nih nah. Pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanak. Ini stoknya terbatas. Pemenjer orang tuh limited edition. Kalau pina menyasal kada menukar enak. Nah pian nih lah, coba pikir-pikir lagi. Wah ini tuh banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nah lihati nah. Kada kalah keren. Baikpin menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nih nah, coba nanti lah. Banyak loh barang-barang bagus. Nang ini nih hasil buatan lokal ja. Ilah, bagus bener barangnya nih lah. Nih nah, rasa ulun nih tasnya nih nah. Warnanya tuh nah kayak bunga banget di mata ulun nih nah. Bagus kalau. Tahulah pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM itu sama aja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawean hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi dorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat. FM 87,7 dan 99,6 Pro 4 Suara Budaya Banjar. Baik pendengar dan sanak Pro 4, Anda masih bersama kami di Suara Budaya Banjar dalam sajian Madihin Syair Bakisah bersama Bapak Anang Syahrani. Beliau yang sudah memiliki gelar istimewa ya, tidak semua orang ini mendapatkan anugerah ini ya, luar biasa. Tapi mudah-mudahan kita bisa terus menikmati
seni-seni yang disampaikan oleh beliau melalui seni lisan Madihin, salah satu kebanggaan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan ya. Banyak pesan baik yang bisa kita ambil, salah satunya seperti tema kita malam hari ini, belajar bijak berkelakuan. Sepertinya ada yang sudah bergabung, kita akan sapa dulu di 3252602. Ya, ada siapa gerangan di ujung sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Di Pak Haji anak Iya. Sarah itu. Oke, Pinandula. Pinandula pian Pak Ana. Nando. Abah Sofian ya, Abah Abah Sofian. Sofian. Ya alhamdulillah, masya Allah sehat ya. Batin. Nggih. Sama-sama nggih. Oke, sehat Sehat. nih Abah Sofian. Alhamdulillah bangun goreng. Oh, alhamdulillah bangun Sudah goreng. bersama sih Din. Terbangun. Apa yang kita goreng. Iya. Eh. Kalau bahasa Banjarnya apa ya? Abis tidur terus bangun lagi, tapi masih malam suasananya. Mailan. Iya. Mailan. Mailan. Yang baik tuh. Heeh. Mailan maulah aja. Oh, Lain lagi itu. iya. Baik, belajar bijak berkelakuan tadi sudah mendengar kisahnya ya, Abah Sofian. Iya. Ada yang mau disampaikan, Tapi ulun silakan. Mm-mm. Ada bagi saja boleh lah. Boleh, boleh, silakan. silakan. Mm-mm. Modelnya tuh salah paham Mbak Elia. Mm-mm. Kenapa salah Padahal paham? kata-kata orang Banjar tuh kan kadang-kadang sama kata aja beda arti. Iya, Nah, sama ini kata kisah orang berarti. kebetulan masih lebaran, Iya. Nggih. kisah mudik nih. Mm-mm. Mm-mm. Mudik ke hulu sungai. Mm-mm. Nang laki ini kemudian orang asli orang hulu sungai. Iya. Nggih. Nang bini orang Banjar masih. Mm-mm. Di perjalanan dikira di Binuang kalau kurang lebih lah. Mm-mm. Kan berduaan jadi nang laki nyopir. Berduaan jadi mobil. Merembak kajut aja nang cara dia. Kendaraan lah. Oh, mobil aja. Mobil. Mobil nggih. Mm. Jadi nang bini kenapa Piat? Gak kajutan pandak. Mm-mm. Gonolnya kutang jar. Yang bini tarik langsung. Kena kijil biadne jar. Ngalanji, napa-napa kadi sampai. Nah, tuh liatin nang nyebarang tuh nang hirang tuh gonolnya. Padahal anu lah anjing. Paham nang Eli. Enggak, belum sampai sini ya. Ulun jujur belum paham. Kutang tuh kalau udah urung sogai atiga anjing. Anjing. Oh, Jadi sangka utang bini tadi lah, padahal anjing maksudnya. anjing. Paham nang memang. bini lae ke mana. Wadah jadi jujur aja. Gonolnya kutang jar. Memang bahasanya itu ya Pak Anang ya? Iya, betul. Oh iya. Heeh. Jadi memang ujar Abah Kalau Sofian kata tuh orang bejar Banjar, tuh Mas, orang Banjar kuala kan kutang kan BH. BH, Ah, kalau hulu iya. sungai lain. Oh iya. Jadi kalau Nggak salah sebenarnya, suaminya nggak salah ya. rupanya Iya. lawas karena dibawa ke hulu sungai bini. Bukan asli orang sana Pak Iya Anang. betul. Silaturahmi jarang aja. Perlu juga ini. Aja itu aja. Oke, baik. Iya, Terima Abah Sofian, kasih. alhamdulillah. Iya. Maaf lahir batin sekali lagi. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari cerita Abah Sofian ini, itulah pentingnya kita bijaksana ya Pak Anang ya. Iya, artinya Beda kata, apa sama kata, beda arti. betul. Ya. Jadi sebenarnya itu ada cerita yang luar biasa juga apa yang disampaikan Abah Sofian. Disinilah perlunya silaturahim dan kita mengenal budaya dan juga kebiasaan dan juga salah satu bahasa yang ada di suami kita tadi. Nah, Sarik aja duluan. kalau salah sambat, sarek. Nah, ada istilah bahasa Banjar itu yang mahalabiu juga. Nah, iya. itu kalau salah kira, ini ada pulang mau bukain Iya. lawang. Aja bukain dulu Iya, kita. iya kayak kemarin tuh Pak mau pas rame-rame mau lebaran, mau lebaran kan kita zakat ya Pak, bayar zakat ya. Katanya bayar zakat pakai kantong kresek nggak sah Pak? Betul. Iya kan? Ya, Nggak boleh. harus pakai uang atau pakai beras. Iya. Ini berkat bertugas di Pro 4 Pak, jadi tahu gitu-gitu ya. Oke. Ya ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Herman ya. Pinandu Sidin. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam lah, hebatin lah, hebatin ulun. Herman Herman. di Banjarbaru. Sehat pian lah. Nggih.
Tadi menarus bener. Tadi kotang nyok Fajar lah. Lalu bangun padahal udah tidur ya. Kutang tuh tadi bahasa hulu sungai. Oh. Itu hanya itu artinya apa? Koyok aja ya jual lo. Koyok ya jual, anjing ya jual. Ada also lah jual Fajar lah. So, kalau bahasa Banjar ada lagi hadupan. Iya, hadupan. Nah, ada kisah kapian Pak Herman? Ada kita sebutin Fajar. Ayo Pak. Ya silakan. Nya ada berdua orang kan bisa nih kita anak-anak sembayangan nih. Nggih. Seekong menikam jadi imam pada boleh kopiah borok aja. Ini kada sah kopiah borok jadi imam aja. Ikung sah kopiah borok ada aja ikung ngerasa kada sah kopiah borok jadi imam aja. Sama Mbak Eli tadi jane. Ini apanya nih kopiah buruknya apanya nih Pak? Saya masih mencerna ini. Jelaskan Pak Herman. Herman jelaskan ya. Pak Eli ada paham sih Den. Kawan ini kan kopiah itu diandak ada sah sembayang kopiahnya aja. Ada nih orang ini mau pakai kopiah lah. Oh. Kopiah buruknya. Lah, kok putus? Putus kopiah buruk. Baik. Tapi sudah ketangkap ini ya. Udah ketangkap ya Pak Anang ya? Nah. Oke, baik. Terima kasih Herman di Banjarbaru. Baik, Jadi ada 2 kisah malam hari ini ya. Jadi sebenarnya ada 3 kalau ulun terjemahkan. Bejakat pakai kresek tuh kada sah bujur. Iya. Kalimat pakai itu kan menggunakan. Jadi bejakat itu kan sebenarnya beras. Bisa juga berupa duit. Iya, mentahnya aja. Mentahnya. Jadi kalau kita bicarakan bejakat pakai kresek, jelas kada sah. Siapa yang mau menerima? Nah, kemudian ada istilah zakat lagi, bahasanya bahasa bekumpai. Tapi bukan bekumpai yang di Marabahan ya. Bekumpai yang ada di Berangas. Di seberangan Alalak gitu. Kalau zakat bagi mereka itu memanggil supaya naik ke rumah. Istilahnya sama. Ya, bahasanya gini, zakat tamang aja. Zakat tamang. Zakat tamang tuh naik mang. Oh, Jakarta mang. Ini Pak Eli. Cuman dipercepat gitu ya. Ya, Jakarta mang aja. Jakarta mang artinya naik mang aja. Silahkan naik ke rumah. Oke. Berarti besok-besok kalau Pak Anang udah datang Jakarta Pak Anang gitu. Jakarta mang ya. Terima kasih. Ya. Nah, lalu kan dalam bulan puasa mendengar kata-kata zakat itu kan orang datang itu berharap dia akan diberikan sesuatu. Betul. Nah, jadi nunggu kasih wadai, kasih minuman, kue. Kenapa zakatnya kada keluar? Padahal udah disuguhin. Iya, disuguhin. Padahal maksud zakat itu adalah silakan masuk. Nih kalau bahasa. Nah, kemudian tadi kutang. Kutang itu ada kutang, ada kuyuk, kemudian ada hadupan. Ada anjing. Nah, jadi bahasa-bahasa itu adalah kaya sebenarnya maknanya. Jadi kutang itu kan kalau bahasa Banjar asli anunya adalah BH perempuan. Kalau bahasa Indonesianya. Nah, kemudian apa yang dikisahkan oleh Bang Herman tadi termasuk juga imaman kopiah buruk tuh kada sah. Artinya ada dua pilihan kata artikulasinya. Kalau yang memakai kopiah buruk itu adalah imamnya, itu sah. Tapi kalau si kopiah buruknya yang diandak sebagai imam, nggak sah ya? Nggak sah. Sama orang menyembelih sapi pakai jam, tidak akan putus. Sampai lebaran berikutnya ya Pak? Iya. Artinya kan bahasa-bahasa itu kan. Pakai jam. Pakai jam itu kan artinya maksudnya jam berapa. Ini makna anunya asalnya. Tapi kalau diartikan secara realistisnya nampaknya adalah pakai jam tuh seolah-olah dia nggak menggunakan pisau, pakai jam. Apakah jam dinding atau jam tangan? Ini bahasa-bahasanya. Padahal itu jadwal waktunya gitu ya. Jadwal waktunya. Kamu berkurban pakai jam berapa aja? Maksudnya jam berapa pelaksanaannya? Cuma kalau diartikan lagi bahasa yang sebenarnya, makanya kalimat Banjar ini sadang bamandak, sadang balarut. Balarut itu sebenarnya kata yang digunakan orang yang menggunakan transportasi sungai. Sedang belarut. Nah, belarut. Kalau balarut kita bahasa Banjar sadang sudah guringan. Benar, Pak. Sadang istirahat. Nah, ini itu maksud dari kata-kata itu.
Apa karena tujuannya untuk memperhalus ya, Pak? Memperhalus. Okay. Nah, jadi kan mungkin dalam bahasa Mbak Eli orang Jawa juga ada yang kasar, ada yang halus, tingkatannya. Ada tingkatannya. Kemudian bahasanya bangsawan, bahasanya dengan para ulama juga santun. Nah, jadi kalau kita lihat belajar bijak berkelakuan itu kita harus bisa beradaptasi dalam artian positif. Nah, jadi bahasa Banjar ini kan karena dia adalah tungku sajarangan. Artinya, Pak? Tungku sajarangan itu semua bisa masuk. Banyu, kalau judul bukan orang Banjar yang punya banyu itu. Lawang. Tungku sajarangan. Nah, tungku sajarangan seperti tungku kan? Di situ bisa masuk semua rempah semuanya apa. Iya. Karena dari bahasa apa ngarannya diadopsi. Melayu ada, Jawa ada, kemudian Inggris ada. Masuk semua. Masuk setrat itu kan kalau bahasa Inggris kan setrat jalan. Kamu jangan main di setrat. Nah, sama borning itu kan bore itu artinya apa? Terulang-ulang. Bahasa Banjar biasa sudah nyawan itu ya. Nyawane bore benar aja. Tebulik-bulik ngitung-ngitung juga. Nah, kalau dulu saya mengartikan yang jangan jalan di tembok itu, kalau ternyata di jalan ya, Pak. Jalan. Kalau saya mikirnya siapa yang naik-naik tembok, siapa yang naik-naik dinding gitu. Tembok kan itu jalan kecil di tengah sawah. Ketika tanah itu digali, bahasa banyak galangan tuh agak besar Mbak Eli. Iya. Tapi kalau tembok tuh kecil, cukup kita satu kaki kita. Setapak saja berarti. Kita nggak bisa berselisih. Tapi kalau galangan itu bisa selisih kita. Masih agak lebar ya berarti. Ya, jadi bahasa itu banyak sekali maknanya. Makanya dengan Madihin kita menggali lagi bahasa-bahasa Banjar yang bahari itu arkais namanya, bahasa lama. Dan ini kalau misalkan kita bahas ini nggak akan kelar 1 jam 2 jam ya, Pak ya. Ya, makanya kalau misalkan kita ambil beberapa hal penting tadi apa yang disampaikan oleh Abah Sopyan, kemudian Herman, dan mungkin masih banyak contoh lainnya sebetulnya, Pak ya. Betul. Kalau kita kaitkan lagi dengan topik kita belajar bijak berkelakuan, artinya kita bijak mendengar itu, bijak melihat itu nggak bisa di satu sisi. Misalnya ketika kita melihat yang itu tadi kan bahasa mungkin itu ya. Nah makanya si istri tadi salah paham gitu ya, karena kurang main ya, kurang silaturahminya gitu ya. Jadi kalau misalkan bahasa aja ada yang halus, ada yang kasar. Pas yang didengar yang kasar, ternyata orang Jawa itu kasar ya. Hanya satu sisi saja. Padahal itu belum tentu semuanya ya. Nah itulah menilai orang nggak bisa di sampulnya saja ya Pak ya. Bijak lagi. Baik, kita akan lanjutkan kembali Pak Anang dari apa yang disampaikan Abah Sopyan, kemudian Herman dan juga kisah Sultan tadi. Silahkan mengingat waktunya ini Pak kita simpulkan ya. Ya baik, silahkan Pak Anang. Tentu ada awal, ada akhir paampihan. Karena waktu sudah kadama izinkan. Terima kasih awan Abah Sopyan, sawata guring tabangun tadi mailan. Awan Abang Herman putuslah hubungan karena teleponnya kada sing bunyian. Belajar bijak kita bakal lakuan. Imbah kita sabulanan lah Ramadan, ba Idul Fitri hari kemenangan. Ulun mengasuh acara budaya Banjar Kalimantan Selatan. Madihin sair bakisah ulun bawakan, salah dan khilaf mohon dimaafkan.
Ya, baik, terima kasih Pak Haji Anang Syahrani Sama-sama, yang sudah hadir malam hari ini meluangkan waktunya bersama Dang Sanak Pro 4 di sajian Madihin Syair Bakisah. Selalu sehat Pak Anang, untuk nanti akan memberikan inspirasi lewat kisah yang disampaikan ya di kebersamaan kita setiap Selasa malam jam 21 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Abah Sopyan, Herman dan juga pendengar yang menyimak sajian Madihin Syair Bakisah malam hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadikan kita untuk selalu belajar bijak berkelakuan. Kita bisa belajar dari banyak hal termasuk juga seni Madihin malam hari ini yang sudah kita dengarkan bersama. Kita akhiri, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.